Direktur RSUD Aloysius Giai sidak ke semua ruangan pasien serta memanggil para staf untuk berkoordinasi. Dari hasil sidak banyak masalah yang ditemukan. Yang saya temukan langsung, contohnya ternyata instalasi dapur gizi itu sudah hampir 6 bulan mereka masak di rice cooker. Seharusnya ketel uap, boiler itu sudah dari zaman Belanda. Kita beli ganti-ganti saja. Akibatnya ternyata memang banyak pasien dan masyarakat mengeluh tentang kerasnya nasi. Jadi nasi itu kadang-kadang keras, kurang masak baik, dan keluhan itu bukan sedikit. Akhirnya saya langsung perintahkan untuk kepala instalasi gizi segera dia punya saluran itu kita segera perbaiki instalasinya. Dan puji Tuhan tidak sampai 1 minggu perbaiki dan sekarang sudah difungsikan kembali. Itu salah satu contoh. Kedua juga saya menemukan masyarakat kita, pasien kita, orang asli Papua maupun non Papua, mereka lari pemeriksaan CT scan ke Rumah Sakit Profita, Martin Inde, bahkan keluar Papua. Itu hampir 1,5 tahun tidak diperbaiki atau tidak diusahakan. Sedih sekali juga karena itu biayanya mahal. Dan kita langsung ambil langkah, saya undang Kabid Yanmed, Direktur Wadir Yanmed dan bagian perencanaan program untuk segera solusi. Mudah-mudahan 1-2 bulan lagi sudah ada semacam CT scan yang dipakai waktu COVID dulu, tapi kami akan usahakan perbaiki secepatnya atau beli baru. Karena kalau servis saja itu 7 miliar biayanya. Sedangkan kami menemukan juga bahwa banyak masyarakat yang mencari resep obat sampai di apotik di seluruh kota Jayapura sampai Sentani. Ini kan sebenarnya tidak boleh terjadi. Maka kami juga kumpulkan semua bagian-bagian yang bertanggung jawab untuk tidak boleh lagi masyarakat orang asli Papua apalagi tidak mampu untuk berikan dalam bentuk resep dan cari obat di luar. Harus rumah sakit mampu mencarikan solusi, ya, apalagi kita di era otonomi khusus pemberdayaan orang Papua, ya. Nah, ini apa yang menjadi hak? Tidak ada alasan untuk masyarakat itu mencari bahan habis pakai ataupun resep-resep obat. Dan ini kami tertibkan dan saya sudah perintahkan kepada bagian instalasi farmasi dan bagian pelayanan medik untuk segera kita atasi dan sudah jalan. Dan juga aspek-aspek lain yang cukup banyak. Ada hal-hal tertentu yang saya tidak bisa bicara di sini yang saya harus laporkan kepada pimpinan untuk bagaimana solusi-solusi masalah lain yang memang harus diselesaikan. Ya. Dan juga saya sedih juga hak pegawai jasa medis itu dari bulan Mei sampai Desember tahun 2022. Ini nanti perluas halaman saja tahun 2023 ini, tapi turun, tahun lalu belakang ruang bisnis keluar di 8 bulan itu belum dibayar. Bapak ini kan mau bangun gedung manajemen toh? Malas kerja, semangat kerja rendah. Mereka selalu berteriak, ternyata hak pegawai juga belum dibayar. Ya kita mengerti saja karena itu ada korelasi langsung antara hak pegawai dan kewajiban dan semangat kerja. Akhirnya saya panggil bagian keuangan, dana intern dan ini semua saya tanyakan dana ada berapa sekian. Sudah dana yang ada dibagi, ya sampai kepada semua pegawai ya dana yang ada ini dan kita bagi untuk apa kita simpan dan itu sudah dibayarkan. Puji Tuhan minggu lalu Jumat yang lalu ya ini hari Jumat sudah Jumat lalu kita sudah bayarkan dan mereka senang semua. Tapi ada hak lain yang misalnya jasa di mulai Januari sampai April tahun Mei ya tahun 2003 sedang lagi divalidasi data verifikasi.
Ya, sebagai simulasi kami akan bayar dengan juknis ketentuan yang baru pada bulan Januari ini dulu, 2003, baru selanjutnya kami koreksi, baru perbaikan-perbaikan. Jadi intinya semua harus disepakati bersama, karena dana terbatas. Tapi dengan dana yang terbatas ini, kita terbuka kepada pegawai dan kita bagikan. Yang ada ini dan kami kasih. Jangan kita tahan-tahan, nanti pegawai itu pikirnya ini kita punya dana besar, kita tahan-tahan. Nah, ini yang keterbukaan dan komunikasi, koordinasi, ini yang perlu kita laksanakan. Ya. Dan itu sudah mulai. Masalah keterbukaan dengan staf akan segera diatasi sedini mungkin. Semoga di tangan Direktur Rumah Sakit Aloysius Giai bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pelayanan rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan di tanah Papua. Kedepan diharapkan pelayanan Rumah Sakit Dok 2 Jayapura bisa lebih profesional dalam melayani masyarakat.